Halo Bujang Gadis, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Kembali lagi dengan aku Burhan, bapaknya anak-anak. Sempak putihmu yang udah nguning masih dipakai lur. Sama, hari ini sedikit berbeda, karena biasanya aku kan ngerangkum film action, misteri atau gangster. Udah lama banget aku nggak bahas film drama. Terakhir kali aku bahas film drama itu kalau nggak salah Piki, 4 bulan yang lalu itu. Itu juga nggak full drama. Nah, kali ini aku mau ngerangkum sebuah film drama keluarga, full drama. Film yang berjudul Hello Ghost ini dirilis pada tahun 2010 mengisahkan seorang pria yang mengalami lupa ingatan yang diakibatkan dari sebuah kecelakaan. Tanpa berbasa-basi, langsung saja. Yuk sama-sama kita baca mantranya. Putus cinta, itulah biasa. Putus kabel, pacak disambung. Putus tali rem, matilah kita. Cuko dapat cuko, pempek tengah dua. Payu diaturi, alur ceritanya. 지금 뭐 하는 거예요? Pada suatu hari, terjadi sebuah insiden kecelakaan mobil yang ditumpangi oleh satu keluarga, di mana mobil tersebut jatuh ke jurang dan menewaskan seluruh anggota keluarga tersebut. Namun saat tim penyelamat datang, mereka dikejutkan bahwa ada satu orang anak kecil yang berhasil selamat dalam insiden tersebut. Dan kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Kang Sangman. Kang sendiri adalah anak kecil satu-satunya korban yang selamat atas insiden kecelakaan mobil sebelumnya. Yang mana kecelakaan tersebut membuat Kang mengalami amnesia yang cukup parah. Selama di panti asuhan tempat dia diasuh, Kang bahkan tidak sama sekali mengingat bagaimana wajah anggota keluarganya. Dan seumur hidupnya, Kang hanya hidup sebatang kara di dunia ini. Namun rasa hampa dan kesendiriannya membuat mental Kang sedikit terganggu. Hingga pada suatu titik dirinya merasa bahwa hidupnya sudah tidak berguna lagi dan berpikiran untuk melakukan bunuh diri. Berbagai cara untuk bunuh diri pun telah dia coba, mulai dari minum obat-obatan agar overdosis, hingga melompat dari jembatan dan terjun ke sungai. Namun semua usaha yang dilakukannya selalu gagal. Dan inilah Halo Hantu. 열심히도 살았다. 아마 올해도 열심히. 티지를 내면 딴 데 가서 아유 새끼가 돈 괜찮아요? Kang pun tersadar sudah berada di UGD rumah sakit. Namun setelah percobaan bunuh diri kedua kalinya, Kang justru mengalami fenomena aneh. Yang mana tiba-tiba ada seorang bapak-bapak sedang merokok di sebelahnya. Dan tiba-tiba rokok si bapak pindah ke tangan Kang. Alhasil, suster yang melihatnya pun langsung merebutnya dan membuang rokok tersebut. 병원에서 금연인 거 모르세요? 근데 Tak hanya itu, setelah kemunculan si bapak, satu persatu orang misterius pun terus bermunculan. Sampai akhirnya Kang sadar bahwa mereka bukanlah manusia seperti dirinya, yakni hantu. 사람이 아니신가 봐요. Karena nggak dijelasin siapa nama-nama dari keempat hantu tersebut, kita sebut saja si bapak, si ibu, si mbah, dan si adik. Dan sialnya Kang, meski sudah meninggalkan rumah sakit, keempat hantu tersebut terus mengikutinya sampai di rumah. Tak hanya itu, saat di rumah, Kang hanya bisa pasrah. Mereka secara bergantian minjam tubuh Kang untuk melakukan kebiasaannya mereka. Dimulai dari si mbah yang suka minum minuman beralkohol dan menggoda wanita. Si adik yang suka makan makanan manis, si bapak yang suka merokok, dan si ibu yang suka ngerumpi dengan tetangganya dan tidak berhenti untuk menangis. Yang semua hal itu bahkan tidak pernah sekalipun Kang lakukan. Alhasil kehidupan Kang pun kini tidak beraturan. Singkat cerita, saat pagi hari, Kang mendapati bahwa ruangannya dipenuhi dengan botol amer, sampah makanan, dan puntung rokok. Lantas, Kang pun mencaci maki mereka, lantaran mereka berempat secara terus-menerus seenaknya menggunakan tubuh dan rumahnya untuk melakukan kebiasaan buruk mereka. Namun para hantu itu justru mengacuhkan Kang. 내가 우스워?
재수없어. 제사상 차려줄 사람들도 없어? 진짜. 왜 나한테 와서 이래? Sadar bahwa hal itu tidak mempan untuk mereka para hantu, Kang justru mengunjungi seorang dukun untuk mengusir mereka. Di mana Kang memaksa agar si dukun mengusir seluruh hantu tersebut, dan setelah itu dia akan melanjutkan misi bunuh dirinya. Namun si dukun menolak membantu Kang karena disinyalir mereka berempat masih memiliki urusan yang belum dituntaskan sebelum mereka mati. Dan Kang harus menuruti seluruh kemauan mereka. Setelah itu, mereka pasti pergi dengan sendirinya. 그냥 죽으면 그만인데. Setelah itu, dengan sopan Kang mencoba mengatakan bahwa jika mereka memang memiliki urusan yang belum selesai, saat sebelum mati, Kang bersedia meminjamkan tubuhnya untuk membantu mereka. Dengan syarat, setelah urusan itu selesai, mereka berempat harus pergi dari sana. 가주시면 안 될까요? 다니던 회사도 잘려서 참 힘든 사람입니다. Simbah yang mendengarnya pun langsung sumringah dan mengatakan bahwa dirinya sedang mencari kamera miliknya. Kemudian, Kang langsung pergi bersama Simbah untuk mencari kamera tersebut. Namun mereka dibuat sedikit kesulitan lantaran kamera yang Simbah cari ternyata berada di seorang polisi bernama Chonchu. Saat di kantor polisi, Simbah menggunakan tubuh Kang pun diacuhkan oleh beliau lantaran Chon sama sekali tidak mengenalnya. Lantas mereka berdua pun terus mengikuti Chon hingga suatu saat Chon sedang berniat menggerebek seorang buronan. Namun karena Kang mengganggunya, Chon gagal menangkap si buronan. Alhasil, Kang dijebloskan ke dalam penjara. 전 여기 오면은 카메라 있다고 해가지고. 방해가 얼마나 큰 길인지 알아? Saat di kantor polisi, sadar bahwa Chon sedang makan siang bersama istri dan teman-temannya, Simbah langsung mengatakan bahwa dia tahu tentang perselingkuhannya dan mengancam akan mengatakannya jika dia tidak memberikan kamera yang dia minta. Mendengar hal itu, Chon dengan cepat memberikan Kang makanan dan memberikan kamera yang Simbah maksud. 누구예요? 너는 딴 여자랑 할 거면서. Setelah mendapatkan kamera tersebut, Kang dan Simbah pun langsung mengembalikan kamera tersebut kepada teman namanya Simbah bernama Pansu. Di mana Pansu pun kebingungan lantaran dia sama sekali tidak mengenal Kang. Namun Kang dibuat begitu terpesona tatkala melihat seorang perawat cantik, asli cantik ini mah, bernama Yunso. Sadar bahwa Kang tertarik dengan Yunso, Simbah langsung mengambil alih kendali tubuhnya untuk kemudian mendekati Yunso dan berusaha merayunya dengan gombalan-gombalan mematikannya. Hingga Yunso tercengang melihatnya. Hal itu pun justru membuat Kang semakin malu dan mereka pun pulang setelah mengembalikan kameranya Pansu. 그런 사람 아니에요. 너 그렇게 아무 여자한테나 들이대야 돼요? Keesokan paginya giliran si adik, di mana si adik menginginkan menonton sebuah film kartun di bioskop dan membeli sebuah mainan robot-robotan. Namun tak diduga, di luar bioskop, Kang melihat Yunso bersama seorang anak kecil bernama Jongwon. Saat Yunso pergi, si adik justru kembali berulah, di mana si adik menggunakan tubuh Kang untuk malakin Jongwon permen. Namun tepat saat Jongwon memberikan permennya, Yunso kembali. Tak hanya itu, saat makan pun mereka di restoran yang sama, di mana di situ si adik kembali berulah. Si adik menggunakan tubuh Kang makan begitu banyak mie, hingga 5 mangkok. Di mana Jongwon yang melihatnya pun menantang Kang untuk menambah 1 mangkok lagi, dan 아저씨 진짜 짱이다. setelah itu Yunso meminta maaf pada Kang, dan Yunso menjelaskan bahwa Jongwon adalah seorang pasiennya di rumah sakit. Akibat penyakit yang dia derita, Jongwon tidak dapat makan dalam jumlah banyak. Dan Jongwon sangat suka melihat orang yang makan dalam porsi yang banyak. 이렇게 많이 먹을 수 있을 거라고는. Dan setelah itu Kang pun mendapati bahwa si adik sedang bermain di abang-abang gerobak tukang mainan. Dan Kang diminta Yunso agar ikut bermain. Kalau-kalau kan dia hoki bisa dapat hadiah utama. Lalu yang terjadi... 아저씨 진짜 짱이다. Ya, tanpa Kang sadari, si adik menggunakan sedikit sihirnya untuk membantu Kang biar bisa dapat hadiah utama.
Di mana hadiah utama tersebut adalah sebuah permen berbentuk ikan gede. Pakai banget. Kang justru berniat memberikannya pada Jongwon. Akan tetapi si adik melihatnya pun langsung menentang keputusan Kang karena dia begitu menginginkan permen tersebut. 하는 건데 살살 녹여먹 왜 네가 마음대로 누굴 준대? 저흰 됐어요. 그냥 드세요. Singkat cerita, Yunso sudah sampai di rumah sakit, di mana ternyata Yunso memiliki seorang ayah yang sedang sakit parah. Dan adegan pun kembali ke Kang, yang mana kali ini giliran si bapak menggunakan tubuh Kang. Di mana si bapak meminta untuk mengambilkan sebuah mobil bekas di tempat rongsokan. Namun sayangnya saat di sana, Kang justru bertemu si pemilik tempat tersebut bernama Pak Rahmat. Sadar bahwa ada orang asing masuk ke rumahnya, Pak Rahmat langsung menghidupkan mobilnya untuk kemudian mengejar Kang hingga ke jalan raya. 그러니까 야, 이 거지 같은 새끼야! 거기 앉아! 왜나 이 모양이야? 왜 이래 진짜? Sambil mengejar Kang, Pak Rahmat menangis dan mengatakan tentang permasalahan yang dia alami dengan sang istri. Kang yang mendengarnya pun tiba-tiba dia berhenti. Dan setelah itu Kang memohon agar diberikan mobil yang si bapak mau dan berjanji akan membantu Pak Rahmat untuk bertemu dengan sang istri. 한 번만 기회를 주시면요. Keesokan harinya, Kang mengikuti istrinya Pak Rahmat. Kita sebut aja Bu Siti. Ternyata, Bu Siti berniat berobat menuju sebuah rumah sakit tempat di mana Yunso bekerja. Kang yang berada di sana mengetahui bahwa Bu Siti menderita kanker paru-paru. Namun karena dia hamil, Bu Siti menolak mendapat perawatan. Bu Siti justru lebih memilih menyelamatkan kandungannya. Yunso sendiri sebenarnya tidak yakin bahwa mereka dapat menyelamatkan kandungannya atau tidak. Namun Kang meyakinkan bahwa bayi Bu Siti akan selamat. 정현수예요. 강상만입니다. Setelah mendapatkan jawaban atas kasus Bu Siti, Kang kembali mendatangi Pak Rahmat dan menceritakan tentang masalah sebenarnya yang mereka berdua alami. 아줌마 폐암이야. 네. 치료는 포기한대. Saat Bu Siti pulang, Pak Rahmat hanya bisa menangis, menyesali kebiasaan buruknya selama ini. Kembali ke Kang, di mana Kang bersama si bapak mengendarai mobil tersebut menuju sebuah pantai. Di mana di situ Kang mengungkapkan bahwa ini pertama kalinya dia mengunjungi pantai. Tiba-tiba si bapak menggunakan tubuh Kang justru mengajaknya berenang. Meskipun Kang sendiri tidak bisa berenang. 나 싫다니까. 내 사람이야 싫지. 침착해! 팔로 찍어. 침착하면 가만히 있어도 모르겠다. Lambat laun, kehidupan Kang yang sebelumnya penuh akan kehampaan, kini Kang mulai bisa menikmati kehidupan. Saat di jalan pulang, si bapak yang sambil merokok, tiba-tiba dia membuang rokoknya. Kemudian Kang pun bertanya, "Bapak meninggal karena kanker paru-paru ya?" Si bapak menjawab, "Oh tidak, meninggal karena kecelakaan mobil." Perbincangan mereka pun terhenti tatkala mobil mereka ditilang oleh polisi. Diketahui sebelumnya si bapak dengan sengaja membuang bungkus rokoknya di jalanan. Namun karena Kang tidak memiliki SIM dan STNK, Kang harus ditahan di kantor polisi. 야, 방금 창밖으로 운전면허증 제시해 주세요. 아이고 수고가 많으십니다. 면허증이요? 예. 전 면허증 없는데요. 무면허예요? Di kantor polisi, Kang berusaha menghidupkan rokoknya kembali. Namun si bapak justru menghalangi Kang untuk menghidupkan rokoknya. Yang secara teknis, Kang menghidupkan koreknya dan mematikan koreknya sendiri. 담배를 끊는 게 좋을 것 같은데. 저거 되게 제정신 아니다. Polisi yang melihatnya pun mengira bahwa Kang adalah seorang ODGJ dan meminta Kang segera menghubungi keluarganya untuk menjemputnya. Seperti yang kita ketahui bahwa Kang hidup hanya sebatang kara di dunia ini, Kang justru menelpon Yunso agar menjemputnya dan menjamin akan dirinya. 하지마 그만해. 어? 내가 내 보호자 하면 안 되나? 보내드리려고 그러는 거잖아요. 나 잡아갈 겁니까? Sambil menunggu Yunso menjemputnya, Kang bercerita sendirian. Yang mana alasan dia ingin bunuh diri karena
dia begitu merasa kesepian. Dan dia iri pada orang lain yang memiliki anggota keluarga. Dan bahkan, Kang pernah berpikir apakah ada jasa yang menyewakan satu keluarga agar dia bisa merasakan bagaimana rasanya memiliki sebuah keluarga. Meski hanya sebentar saja. Kang pun menambahkan bahwa seluruh foto di rumahnya sejak dia kecil hanya ada foto dia sendirian. Serta dia kerap berhayal berakting menjadi seorang ayah dan menjadi seorang ibu. Dan itu dilakukannya seorang diri. 거다 생각을 하면서 사진을 봐. Namun tak diduga, Yunso dari tadi mendengarkan curahan hati Kang di depan pintu masuk. Seketika, Yunso mendekati Kang dan langsung menempelkan telinganya di dada Kang. 외롭다 하니까 연결되긴 하는구나. 왜 이러세요? Di perjalanan pulang, Yunso bercerita bahwa jika bisa memilih, dirinya justru ingin dilahirkan tanpa memiliki keluarga. Namun, Kang tidak mengindahkan perkataan Yunso. Kang justru bertanya tujuan Yunso menempelkan telinganya di dada Kang. Yunso bercerita bahwa sejak kecil dia selalu penasaran dan ingin mendengar detak jantung seseorang. Sebelum Kang turun, Kang izin untuk mendengarkan detak jantungnya Yunso. 되게 빨리 뛰네. 아니 목소리도 콩콩콩콩. 저 이번에 내려요. Sesampainya di rumah sakit, Yunso terlihat kesal karena mendapati sang ayah mengajarkan Jongwon berjudi bersama Pansu. Namun si ayah justru bertanya apakah Yunso baru menemui seseorang karena si ayah sadar bahwa Yunso terlihat lebih cantik saat menggunakan pakaian itu daripada menggunakan pakaian perawatnya. Namun Yunso justru mengacuhkan si ayah. Kembali ke Kang, di mana kali ini giliran si ibu menggunakan tubuh Kang untuk menuntaskan urusannya. Si ibu mengatakan bahwa dirinya ingin makan bertiga bersama Kang dan Yunso. Namun saat di rumah sakit, Kang justru bertemu ayah Yunso yang mengira bahwa Kang adalah pacar Yunso. Dan si ayah pun bertanya bahwa kapan Kang bisa menikahi Yunso karena si ayah sudah tidak bisa menunggunya lebih lama lagi dan sangat ingin melihat Yunso menikah. Di momen ini, Kang terbata-bata berusaha menjawab pertanyaan si ayah. Namun tak diduga, Yunso justru memotong percakapan mereka berdua dan membentak si ayah. 그냥 좀 들어가시라고요. Seperti yang kita ketahui, Kang yang begitu menginginkan keluarga jelas menentang perlakuan Yunso terhadap si ayah. Dan mengatakan bahwa bagaimanapun dia tetap ayahmu dan dia keluargamu. Namun tak diduga, Yunso justru mengatakan bahwa Kang mengatakan itu karena Kang tidak memiliki keluarga. Sedangkan Yunso menganggap bahwa keluarga tidaklah penting baginya. Dan gara-gara si ayah, Yunso takut untuk menikah dan mendirikan rumah tangga. Sampai sini belum dijelaskan apa alasan dari Yunso begitu membenci si ayah. Nanti bentar lagi dijelaskan. Sabar, say. Jangan emosi dulu. 상만 씨는 가족. 사람이 나한테 어떻게 했는지 상만 씨가 알아요? 내 아들, 상만 씨가 무슨 상관이세요? 가져본 적 없으셔서 되게 좋을 것 같은가 본데요. 혹시 그래도 그 가족이라는 게 내 인생에 끼어들지 않았으면 좋겠어요. 씨는 가족 같은 거 생각도 하고 싶지 않아요. Keesokan harinya, tiba-tiba Kang didatangi arwah si ayah dan meminta Kang untuk menyampaikan pesan terakhirnya untuk Yunso. Kemudian Kang menjelaskan pada Yunso bahwa dirinya dapat melihat arwah orang yang sudah meninggal. Dan Kang menambahkan bahwa si ayah menitip pesan. Si ayah ingin meminta maaf pada Yunso. 전해달라고 하셔서요. Yunso pun bercerita alasan kenapa dia begitu membenci si ayah. Saat dia kecil, Yunso tinggal bersama mendiang ibunya. Pada saat itu si ibu sedang sekarat, sedangkan si ayah pergi entah kemana. Dan sampai akhirnya si ibu meninggal dunia, si ayah pun tak kunjung pulang. Dan harapan Yunso saat itu hanya satu, yaitu ayahnya segera pulang. Namun saat dia dewasa, si ayah memang kembali. Namun si ayah meminta Yunso untuk merawat si ayah yang sedang sekarat. 죄송해요. 들어가 볼게요. Keesokan paginya Yunso ditemui Pansu, di mana Pansu mengatakan bahwa sudah saatnya Yunso menikah karena dia tahu kalau Yunso selalu merasa kesepian. Dan Pansu pun meminta tolong agar Yunso mengembalikan kamera Simba. Bersamaan dengan itu, si ibu melanjutkan menggunakan tubuh Kang, di mana si ibu mengajak Kang berbelanja di pasar untuk keperluan makan malamnya. 이거 미나리죠? 아줌마 이거 얼마? Saat malam harinya, di mana si ibu yang sedang menggunakan tubuh Kang, dia dikejutkan dengan kedatangan Yunso yang berniat mengantarkan kamera Simba. Kemudian, Kang pun mengajak Yunso untuk makan malam bersama.
같이 할래요? 같이 있어요? 요, 혼자 있어요. Dan ketika makan bersama, Kang begitu bahagia dan bersyukur akhirnya bisa merasakan rasanya makan bersama keluarga. Meskipun dia berharap bahwa keluarganya asli, bukan para hantu. Padahal secara teknis, Kang makan malam hanya berdua dengan Yunso. Kemudian Yunso kembali bertanya dan memastikan tentang kemampuan Kang yang bisa melihat dan berkomunikasi dengan arwah orang yang sudah meninggal. Kang pun bercerita bahwa si ayah memberikan sesuatu untuk Yunso dan ditaruh di tempat biasa mereka bertemu. Si ayah pun berterima kasih bahwa Yunso telah menemaninya hingga akhir hayatnya. Namun Yunso justru menanggapinya dengan sinis dan Yunso memutuskan meninggalkan Kang sendirian. 저녁 잘 먹었어요. 죽은 사람들이 보이는 거예요? 나는 어떤 사람이야? Setelah itu Kang mengusir satu persatu para hantu. Kang mengatakan bahwa dirinya sudah menuntaskan semua urusan mereka. Serta dia merasa bahwa tugasnya sudah selesai. Dan dia merasa bahwa mereka tidak membutuhkannya lagi. 필요 없잖아. 근데 다 들어줬으니까 이제 그만들 가줘요. Keesokan paginya Kang mendapati bahwa rumahnya kembali kosong karena para hantu sudah pergi. Kemudian Kang pun kembali melanjutkan misi bunuh dirinya. Namun secara bersamaan, Jongwon, bocil sebelumnya, telah meninggal dunia. Dan Yunso memastikan perkataan Kang yang mengatakan bahwa si ayah meninggalkan sesuatu untuk Yunso. Namun tak diduga, tiba-tiba Kang mendatangi Yunso dan mengajaknya untuk makan siang. Kang pun bercerita bahwa dia sudah mengusir semua hantu yang berada di rumahnya. Dia juga menjelaskan bahwa sebelumnya dia berniat untuk bunuh diri. Namun sesaat sebelum dia pingsan karena gas monoksida yang memenuhi mobilnya, dia tersadar dan mengingat wajah Yunso. Dan kali ini dia memutuskan untuk bertahan hidup bersama Yunso. 한번 살아보려고요. 연수 씨랑. Kemudian mereka pun melanjutkan makan siang mereka. Namun saat mengunyah makanannya, Yunso bertanya, "Baru ini aku makan kimbap isinya minari. Biasanya kimbap isinya ketimun." Sedikit informasi, minari itu sayuran yang cuma ada di Korea Lur. Bentuknya kayak ini nih. Kang pun secara spontan menjawab bahwa dulu ibunya bilang minari bagus untuk peredaran darah. Dan itulah alasan kenapa ibunya suka mengisi kimbap dengan minari. Setelah itu tiba-tiba Kang terdiam dan baru teringat wajah sang ibu. Seperti yang aku jelaskan di awal video bahwa kecelakaan yang dialami Kang waktu kecil membuat dia amnesia dan lupa akan seluruh wajah keluarganya. Namun saat ini dia baru mengingat bahwa seluruh hantu yang mengganggunya belakangan ini adalah keluarganya yang telah meninggal dunia saat kecelakaan mobil sebelumnya. Tentunya kalian masih ingat insiden kecelakaan di awal video. Yap, saat terjadi kecelakaan, ibunya Kang memeluk Kang dengan erat dan berusaha melindungi Kang. Sehingga Kang dapat selamat dalam insiden tersebut. Sedangkan permintaan para hantu itu sendiri tidak lain tidak bukan. Permintaan tersebut adalah janji-janji mereka pada Kang yang belum mereka tepati sampai akhirnya mereka meninggal dunia. Selain itu, mereka juga berusaha membantu mengembalikan ingatan Kang agar bisa mengingat mereka semua adalah keluarganya. Si bapak yang minta untuk dibawakannya mobil bekas dan pergi ke pantai. Karena sebelum dia meninggal, dia pernah berjanji akan mengajak Kang ke pantai dan mengajarkannya berenang. 나도 보여주고 우리 상관 있어. Simbah minta kameranya. Kamera itu sendiri sebenarnya milik Pansu dan dia meminjamnya. Dan Simbah berjanji pada Pansu akan mengembalikannya dan di dalam kamera tersebut berisikan foto-foto mereka ketika masih hidup. Si adik yang ternyata adalah kakaknya Kang. Dan saat mereka kecil, dia pernah berjanji akan mengajak Kang menonton bioskop dan beli mainan robot-robotan. 아니 꼭 보여줄게. Sedangkan si ibu, ya, dia adalah ibu kandungnya Kang yang mengorbankan nyawanya untuk keselamatan Kang. Seperti yang kita ketahui bahwa sepanjang film si ibu selalu menangis dan berusaha meminta maaf. Faktanya, si ibu ingin sekali mengatakan maaf lantaran dia sudah meninggal dunia duluan dan meninggalkan Kang sendirian. 엄마가 너무 먼저 와서 엄마는 말 알아줘서 할 때까지 못 알아볼까봐 걱정했는데 잘 커줬어.
Anjir, pecah banget cuk sini nih. Setelah itu mereka pun foto bareng, yang secara teknis Kang berfoto sendirian. Scene pun kembali flashback di mana saat Kang hendak bunuh diri makan obat. Yaps, faktanya saat itu yang menggagalkan misi bunuh diri Kang itu semua perbuatan mereka. Dan di akhir film, kita diperlihatkan sebuah foto yang menegaskan bahwa Kang telah menikah dengan Yunso. Di scene kredit juga kita diperlihatkan bahwa Kang sudah dikaruniai seorang anak laki-laki. Dan yang menariknya, si anak dapat melihat keluarga Kang yang sudah meninggal dunia di foto tersebut. Dan film pun selesai. Secara keseluruhan, untuk premisnya film ini terlihat biasa-biasa aja. Apalagi di awal-awal film sedikit ngebosenin. Belum lagi para hantunya itu loh bertingkah nyebelin banget. Tapi menjelang di penghujung film, mulai deh film ini berusaha mendobrak tanggul emosi siapapun. Jujur aja deh, sebagian besar dari kita yang nonton film ini pasti berusaha keras untuk menahan tangisnya. Plot twistnya itu loh cerdas banget lur. Film ini mengajarkan kita, bagaimanapun keadaan keluarga kita, percayalah keluarga selalu membuat kita jadi lebih berarti di dunia ini. Selain itu, dari film ini juga kita belajar bahwa seperti apapun keadaan yang kita hadapi sekarang, akan selalu ada pelajaran dan hikmah di baliknya. Jujur dulu aku kadang sering ngerasa bahwa ngelihat kehidupan orang lain lebih enak daripada kehidupan yang aku jalanin. Yang padahal pada saat itu, kehidupan yang aku miliki sudah bisa dikatakan beruntung jika dibandingkan dengan orang lain yang mohon maaf lebih susah. Ya udah segitu dulu video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Oke, aku Burhan pamit undur diri. Assalamualaikum.